Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 Psikologi Kepribadian 2, kelas 2B ingin menjelaskan sedikit tentang teori organismik Goldenstein dan Anyal. Yang anggota kelompoknya yaitu saya sendiri Mas Nina sebagai moderator dan teman saya Sarah Humaira sebagai pembaca materi, Siti Nurhalimah sebagai pembaca materi, Nadratan Masrurah sebagai pembaca materi dan Bayani Rahma sebagai pembaca materi. Untuk mempersingkat waktu, marilah sama-sama kita simak penjelasan dari kelompok kami mengenai teori organismik Goldenstein dan Anyal. Teori organismik menekankan rutinitas integrasi, ketetapan, dan koherensi daripada kepribadian normal. Teori organismik bertolak dari organisme sebagai sistem yang terorganisasi menuju ke analisis mengenai bagian-bagian yang membentuk keseluruhan itu. Dalam hal ini, pendorong tingkah laku, teori organismik berpendirian pada monistis. Walaupun tidak dianggap individu sebagai sistem yang tertutup, namun teori organismik berpendapat bahwa dalam perkembangan organisme, potensi-potensi intern lebih menentukan daripada faktor lingkungan. Teori organisme menggunakan prinsip aliran Gestalt, tapi beranggapan bahwa aliran Gestalt masih mengandung kelemahan. Teori organisme berpendapat bahwa orang yang akan lebih banyak mencapai hasil kalau mempelajari satu pribadi secara menyeluruh dan mendalam. Kurt Goldstein lahir pada tanggal 6 November tahun 1878 di Upper Silesia bagian Jerman yang kemudian menjadi bagian dari Polandia. Pendidikan Goldstein masuk sekolah kedokteran di Universitas Breslau. Goldstein magang pada beberapa ilmu kedokteran selama beberapa tahun, yakni pada tahun 1903 sampai 1911. Lalu menjadi pengajar dan peneliti di Rumah Sakit Psikiatri Kongsberg selama 8 tahun pada umur 36 tahun. Struktur organisme, fitur dan latar belakang Goldstein. Teori kepribadian organismik dengan titik tolak manusia sebagai organisme dan tingkah lakunya disebut figur. Ia memberi pengertian organisme terdiri atas anggota yang saling berhubungan. Anggota-anggota ini tidak terlepas dan terpisah satu sama lain, kecuali dalam keadaan abnormal atau artifisial, misalnya keadaan sangat cemas. Goldstein tidak terlalu banyak membahas tentang struktur organisme, namun dapat ditunjukkan struktur pokok organisme adalah 1. Adanya figur dan latar belakang. 2. Ada tingkah laku yang berbeda-beda. A. Perbuatan, ialah aktivitas-aktivitas yang dilakukan dengan sengaja dan sadar. B. Sikap, yang mencakup perasaan, suasana hati, dan pengalaman batin lainnya. C. Proses, yakni fungsi jasmani yang hanya dapat dialami secara tidak langsung. 2. Dinamika organisme. Proses ekualisasi. Goldstein merumuskan bahwa banyaknya energi dalam organisme adalah tetap atau konstan dan cenderung untuk berbagi rata kepada organisme. Apabila ada perangsang, maka keadaan merata akan terganggu, sebab energi akan memusat pada bagian atau fungsi khusus tertentu dalam organisme, dan ini mendorong organisme untuk melakukan tingkah laku supaya energi kembali merata lagi. Kembali dalam keadaan energi terbagi merata atau keadaan seimbang inilah yang disebut proses ekualisasi. Misalnya, orang mendengar klakson mobil di sebelah kiri, maka orang tadi menoleh kepalanya sebelah kiri. Tindakan orang mengarahkan pandangan muka ke sebelah kiri tadi adalah proses ekualisasi distribusi energi yang disebabkan oleh suara klakson mobil tadi. Akulturasi diri. Akulturasi diri ini adalah motif pokok, atau malah satu-satunya motif yang mendorong tingkah laku individu atau organisme. Apa yang nampaknya dorongan-dorongan berbeda, seperti misalnya dorongan untuk makan, ingin tahu, ingin memiliki, sebenarnya hanya manifestasi satu tujuan hidup pokok, yaitu akulturalisasi diri. Apabila seseorang lapar, dia mengaktualisasi dirinya dengan makan, dan seterusnya. Pemuasan kebutuhan-kebutuhan khusus tertentu itu memang merupakan syarat bagi realisasi seluruh organisme. Penyesuaian dan lingkungan. Sebagai tokoh aliran organismik, Goldstein menekankan pentingnya faktor dalam determinan tingkah laku serta prinsip bahwa organisme mendapatkan lingkungan yang paling serasi untuk aktualisasi diri. Namun, tidak berpendirian ekstrim dan menganggap individu umum terhadap pengaruh luar. Goldstein mengakui pentingnya dunia objektif.
baik bagi sumber gangguan yang harus diatasi individu maupun sebagai sumber pelengkap yang dipergunakan individu untuk mencapai cita-cita. 3. Perkembangan organisme. Goldstein tidak banyak bicara tentang jalannya pertumbuhan, kecuali sekedar pernyataan umum bahwa makin lama tingkah laku makin teratur dan makin sesuai dengan lingkungan ketika orang itu bertambah usia. Goldstein mengisyaratkan bahwa ada tugas-tugas khas pada taraf-taraf usia tertentu, tetapi ia tidak memberikan uraian terinci manakah tugas-tugas itu dan apakah tugas-tugas itu sama untuk semua individu. Goldstein mengatakan bahwa apabila anak dihadapkan pada situasi-situasi yang dapat dikuasainya, maka ia akan berkembang secara normal lewat pematangan dan latihan. Apabila masalah-masalah baru timbul, maka ia akan membentuk pola-pola baru untuk mengulanginya. Andras Angyal. Seperti Goldstein, Andras Angyal juga berasal dari Eropa. Dia belajar di Universitas Wina, memperoleh gelar doktor dalam filsafat pada tahun 1927. Selain itu, ia juga belajar di Universitas Turin dan mendapatkan gelar ilmu kedokteran pada tahun 1932. Setelah itu, lalu ia pergi ke Amerika. Beberapa tahun, Angyal bekerja di perguruan tinggi, tetapi kemudian ia lalu membuka praktek sebagai psikiater. Karyanya yang terutama adalah Foundation for a Science of Personality pada tahun 1914. Struktur biosfer. Konsep biosfer untuk menunjukkan kesatuan holistik antara individu bukan sebagian yang saling mempengaruhi, bukan sebagai unsur yang mempunyai eksistensi otonom, tetapi sebagai aspek realitas tunggal yang hanya dapat dipisahkan dalam abstraksi. A. Sistem-sistem biosfer. Yang disebut sistem-sistem adalah kesatuan-kesatuan holistik dalam biosfer. Satu sistem adalah satu satuan holistik dalam biosfer. Angyal lebih senang menganalisis sistem daripada analisis hubungan yang lebih dipakai dalam psikologi. B. Dimensi struktur kepribadian. Ada 3 pokok dimensi biosfer, yaitu dimensi vertikal, dimensi progresif, dan dimensi transvers. Dimensi vertikal di mana pribadi berkembang keluar dan ke dalam. Dimensi progresif di mana perkembangan itu berarti meningkatnya efisiensi dan produktivitas. Dimensi transvers, di mana perkembangan berarti bertambah baiknya koordinasi tingkah laku, serta bertambahnya arena tingkah laku. Diri simbolik. Angyal mengatakan bahwa manusia sanggup membentuk ide-ide mengenai dirinya sendiri sebagai organisme. Sebab banyak proses organik yang terjadi yang menjadi dasar. Totalitas ide-ide mengenai dirinya sendiri itu lalu membentuk dan disebut dengan diri simbolik. Perlu diingat bahwa diri simbolik yang terbentuk tadi tidak mesti merupakan representasi atau gambaran yang tetap tentang organisme atau individu yang bersangkutan. Misalnya, apa yang dipikirkan seseorang mengenai dirinya sendiri jarang memberikan gambaran yang benar mengenai kenyataan atau realitas. Dinamika biosfer. Energi biosfer dihasilkan oleh tegangan-tegangan yang terjadi antara kutub lingkungan dan kutub organisme. Tegangan-tegangan itu akan timbul karena lingkungan dan organisme bekerja dengan arah yang berlawanan. Kecenderungan dengan arah yang berlawanan dari organisme dan lingkungan dalam biosfer ini masing-masing disebut dengan otonomi dan homonomi. Otonomi atau determinasi diri dan homonomi atau penyerahan diri tampak bertentangan antara satu sama lain. Namun, sesungguhnya keduanya merupakan 2 tahap dari kecenderungan yang lebih penting dalam biosfer, yakni ekspansi diri. Perkembangan kepribadian Angyal memandang kepribadian sebagai suatu gestalt temporal atau pola yang diperluas yang di dalamnya masa lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang tertanam secara kuat. Kepribadian adalah proses terorganisasi yang meluas dalam waktu. Masa lampau bukanlah sesuatu yang tidak berubah. Masa lampau itu berubah apabila peristiwa pada masa lampau itu memperoleh nilai posisi baru dalam biosfer. Suatu pengalaman yang mengerikan bila terjadi dalam masa kanak-kanak mungkin diingat hanya sebagai peristiwa yang lucu. Maka dari itu pengaruh dari masa lampau dan masa sekarang terus-menerus berubah. Masa depan selalu aktif pada masa sekarang sebagai potensialitas atau disposisi. Masa depan juga dapat berubah karena biosfer mengalami reorganisasi.
Harapan-harapan baru menggantikan harapan-harapan lama, manakala orang bertambah usia. Kesimpulan, teori organismik sebagai keseluruhan banyak mengandung ketepatan. Hal ini disebabkan karena titik tolaknya, yaitu tentang alam dan isinya yang tepat. Dimaksud di sini yakni pandangan holistik. Pandangan ini sekaligus mengatasi kelemahan pandangan-pandangan dualistis yang pluralistis. Kekuatan yang lain terletak pada pandangan tentang organisme yang memang cocok dengan eksistensi manusia. Ya, itulah sedikit penjelasan dari kelompok kami mengenai teori organismik Goldenstein dan Anyal, dan kami mohon maaf sebesar-besarnya jika banyak kesalahan dari kelompok kami, dan kami ingin mengingatkan kembali jangan lupa untuk teman-teman menitipkan pertanyaannya di kolom komentar. Terima kasih dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.